Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Puput Putri Putranta 192121151, Alfi Royan Rosyidah 192121156, Rifa Aini Afifah 192121161, Dewi Kristianingsih 192121162. Kami di sini akan menjelaskan tentang larangan dalam perkawinan. Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita. Di sini kami akan menjelaskan 4 larangan dalam perkawinan. Yang pertama, pertalian nasab. Yang kedua, hubungan sesusuan. Yang ketiga, hubungan musyawarah. Dan yang keempat, sumpah li'an. Pertalian nasab. Secara etimologi, nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu nasaban, dan merupakan deviasi dari kata nasaba yansibu nasaban, yang berarti kerabat, keturunan, atau menetapkan keturunan. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah, bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya, ke bawah anak, cucu, dan seterusnya, maupun ke samping, saudara, paman, dan lain sebagainya. Menurut Al-Raghib Al-Asfahani, menjelaskan bahwa nasab adalah istira' min jihah abahad al-abawain, yaitu persekutuan, hubungan, keterkaitan antara anak dengan salah satu dari kedua orang tuanya. Yang kedua, Ibnu Katsir mengartikan nasab dengan hubungan turun-temurun membentuk keluarga ke keluarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan. Yang ketiga, At-Tabatabai, secara umum ia menerangkan di dalam tafsirnya bahwa nasab adalah hubungan atau ikatan yang menghubungkan atau mengikat seseorang dengan yang lain berdasarkan kelahiran atau hubungan darah, wildah, dan sekandung, jami' al-rahim. Yang keempat, Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengartikan bahwa nasab adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan percampuran di antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan prosedur syara. Sehingga, menurut suatu pendapat, anak yang merupakan hasil dari percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan yang tidak melalui prosedur syara, maka di antara yang melahirkan dan dilahirkan tidak memiliki terkaitan nasab. Dasar hukum nasab sendiri dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 23. Larangan perkawinan senasab artinya antara seorang laki-laki dan perempuan dalam pertalian nasab adalah karena adanya hubungan darah yang sangat dekat. Orang yang haram dinikahi karena pertalian nasab, yaitu 1. Dari asal seseorang, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas. 2. Dari keturunan seseorang, yaitu anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya. Yang ketiga, dari hubungan persaudaraan, yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudara laki-laki, dan anak wanita saudara. Dan yang keempat, dari saudara ayah dan saudara ibu, yaitu para bibi sampai ke atas. Sehingga dapat dipahami bahwa nasab menjadi keharuman dalam perkawinan. Hal ini relevan dengan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8 dan juga KHI bab 4 tentang larangan perkawinan pasal 39. Kalimat yang digunakan sangat singkat akan tetapi sangat tegas. Hal ini yang menjadi maqasid al-syariah, yaitu menjaga nasab, hifz al-nasl, menjaga dari memikirkan syahwat terhadap perempuan-perempuan yang diharamkannya. Selanjutnya, materi mengenai hubungan persusuan. Hubungan persusuan atau roda'ah, menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan sesusuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia 2 tahun hijriah dengan metode tertentu.
Maksudnya bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusu dengan wanita yang sama, dianggap mempunyai hubungan sesusuan, maka timbul larangan menikah antara keduanya. Nah, aturan mengenai larangan perkawinan yang disebabkan adanya hubungan sesusuan terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 23. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan dua golongan wanita yang haram dinikahi karena hubungan persusuan, yaitu ibu susu dan saudara wanita sepersusuan. Adapun golongan wanita yang lain seperti yang pertama, anak perempuan karena susuan. Yang kedua, bibi susu atau saudara perempuannya ibu susu dan saudara perempuannya ayah susu. Yang ketiga, anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan dan anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan atau keponakan susu. Juga diharamkan dinikahi dengan bersandar pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tuharrimu ma tuharrimul wilada," yang artinya penyusuan itu menjadikan haram apa yang haram karena hubungan kelahiran atau nasab. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Next, keharaman hubungan persusuan ini dapat dikemukakan beberapa hal di atas. Susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan dari air susu. Mengenai beberapa kali seorang ibu bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab. Dengan melihat dalil yang kuat, ialah yang tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada perempuan itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Adapun menurut Syafi'i, sekurang-kurangnya 5 kali susuan dan mengenyangkan. Sedangkan menurut pendapat Thawr Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Al-Zahiri, dan Ibnu Muzakir, sedikitnya 3 kali susuan yang mengenyangkan. Next, dari uraian di atas dapat dianalisa bahwa undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam relevan dengan fikih klasik. Hanya saja dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tidak secara detail membahas tentang jumlah persusuan, namun hanya membahas secara umum tentang keharaman perkawinan karena nasab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan musyawarah yang memiliki definisi dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, terdiri dari beberapa pola kata, yang artinya mendekatkan, menantu atau anak istrinya, ipar laki-laki, hubungan kekerabatan karena pernikahan. Sedangkan musyawarah menurut istilah ialah hubungan kekeluargaan sebab adanya ikatan pernikahan. Dan hubungan semenda itu sendiri artinya adalah setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, misalnya kakak atau adik perempuan dari istri. Dalam istilah fikih disebut hubungan musyawarah juga. Wanita yang diharamkan akibat adanya hubungan musyawarah ada 4. Pertama, istri ayah atau ibu tiri, yakni yang dimaksud dengan ayah adalah semua orang tua laki-laki yang karenanya mencakup ayah dan kakek dari arah ayah atau dari arah ibu ke atas. Kedua, anak-anak istri atau anak tiri. Yang dimaksud dengan anak-anak istri adalah anak perempuan istri yang berasal dari laki-laki lain. Apabila istri tersebut belum dicampuri, maka anak-anak tiri tersebut boleh dinikahi.
Anak-anak istri itu mencakup anak-anak perempuan istri, anak-anak perempuan dari anak-anak perempuan istri, dan anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki istri. Ke bawah. Ketiga, ibu istri atau mertua, yaitu ibu kandung si istri, demikian juga nenek istri dari pihak dari garis ibu atau ayah dan seterusnya ke atas, dan tidak diisyaratkan terjadi di pencampuran antara suami istri yang bersangkutan, tetapi akad nikah yang telah dilakukan yang menyebabkan mertua dan seterusnya haram dinikahi. Keempat, istri anak laki-laki atau menantu. Yang dimaksud dengan anak adalah setiap anak laki-laki yang mencakup langsung anak laki-laki dari anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak perempuannya ke bawah. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena musyawarah hanya disebabkan semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan musyawarah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena musyawarah di samping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan. Karena perbedaan saat menafsirkan Quran Surat An-Nisa ayat 22 pada kata manakaha, ada yang menafsirkan wanita yang dikawini ayah secara akad yang sah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumpah li'an. Li'an sendiri yaitu perceraian yang terjadi karena tuduh-menuduh antara suami istri tentang zina, di mana suami mengatakan bahwa istrinya berzina dan anak yang di dalam kandungannya terjadi karena zina. Seperti saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina. Sedangkan istrinya menolak tuduhan tersebut dan keduanya tetap berpegang pada pendiriannya, di mana suami menguatkan tuduhannya sedangkan istrinya menguatkan bantahannya. Maka cerailah antara suami istri tersebut untuk selamanya. Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah 4 kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu berdusta. Kemudian istri yang mendapatkan tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas 4 kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia menerima laknat Allah bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah li'an. Jika terjadi sumpah li'an antara suami istri, maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya. Di sisi lain, berpendapat apabila seseorang yang bukan suami menuduh orang berzina, sedangkan saksi yang cukup tidak ada, yang menuduh tersebut harus wajib didera sebanyak 80 kali. Keharaman sumpah li'an sendiri terdapat pada Al-Quran, yaitu pada surah An-Nur, ayat 6 sampai ayat 9. Pelaksanaan hukum li'an sangat memberatkan dan menekan perasaan baik bagi suami maupun bagi istri yang dalam perkara li'an ini, bahkan dapat mempengaruhi jiwa masing-masing, terutama setelah mereka berada dalam ketenangan berpikir dan perasaan kembali. Hal ini tidak lain adalah satu, karena bilangan sumpah li'an, yang kedua karena tempat paling mulia untuk berlian, yang ketiga karena masa yang paling penting untuk li'an, yang keempat karena sumpah itu dilakukan di hadapan jamaah atau manusia banyak. Pengaruh li'an tersendiri yaitu terjadinya perceraian antara suami dan istri. Bagi suami, maka istri menjadi haram untuk selamanya. Ia tidak boleh rujuk atau nikah lagi dengan akad baru. Bila istrinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu dihukumkan bukan keturunan suaminya. Akibat dari sumpah li'an yaitu berdampak pada suami istri, yaitu li'an menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang semestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak, yaitu suami atau istri. Perubahan itu antara lain sebagai berikut. 1.
gugur had atas istri sebagai had zina, yang kedua wajib had atas istri sebagai had zina, yang ketiga suami istri bercerai untuk selamanya, yang keempat diterapkan berdasarkan pengakuan suami bahwa dia tidak mencampuri istrinya, yang kelima bila ada anak tidak dapat diakui suami sebagai anaknya. Sebaliknya, istri dapat menggugurkan had atas dirinya dengan membela lian suaminya dengan liannya pula atas suaminya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagian ke-6 tentang akibat lian, pasal 162. Bila mana lian terjadi, maka perkawinan putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Sedangkan di dalam KHI pasal 163 dijelaskan bila mana lian terjadi, maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa Undang-Undang Perkawinan dan KHI relevan dengan fikih klasik yang mana telah melanggar perkawinan karena sumpah lian. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.